Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyebut calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tidak punya visi karena janji pada nelayan. Kalau menang Pilpres 2019 akan melegalkan penggunaan cantrang. Padahal demi visi jangka panjang menyelamatkan ekosistem laut, pemerintah Indonesia telah melarang penggunaan cantrang. Nelayan dilarang menggunakan alat tangkap jaring cantrang per tanggal 1 Januari 2018. Hal ini sesuai aturan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau Permen Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015, di mana cantrang termasuk salah satu yang dilarang di dalamnya. Pada tahun 2018, kesepakatan tentang penggunaan cantrang telah dihasilkan dari perundingan antara perwakilan nelayan. Kesepakatan tentang penggunaan cantrang tersebut dihasilkan dari perundingan antara perwakilan nelayan, Presiden Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Istana Merdeka, Rabu 17 Januari 2018. Cantrang merupakan alat penangkap ikan yang menyerupai trawl atau pukat harimau. Bedanya cantrang menggunakan jaring tetapi ukurannya lebih kecil. Satu cantrang terdiri dari kantong, mulut jaring, tali penarik, pelampung, dan pemberat. Selain itu, cantrang juga dilengkapi 2 tali selambar yang cukup panjang. Tali ini bisa mencapai 6.000 meter dalam kapal 30 gross ton. Dengan panjang tali itu, cakupan sapuan tali bisa mencapai 292 hektar. Seperti diterangkan kominfo.go.id, cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar. Dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang. Kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan cantrang yang berdiameter hingga hampir 2.000 meter dapat menyapu dasar lautan dan merusak karang, sementara jaringnya dapat menangkap ikan-ikan kecil sehingga berpotensi merusak ekosistem laut di masa depan. Penggunaan cantrang bagi nelayan sendiri telah lama dilakukan dan bisa menghasilkan untung yang banyak sekaligus instan lewat hasil tangkapan ikan yang banyak. Namun penggunaan alat cantrang yang terkandung terlampaui banyak dirasa nelayan membuat pemerintah pun sulit untuk melakukan perubahan budaya penangkapan secara cepat. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan cantrang yang berdiameter hingga hampir 2.000 meter dapat menyapu dasar laut dan merusak karang, sementara jaringnya dapat menangkap ikan-ikan kecil sehingga berpotensi merusak ekosistem laut di masa depan. Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 meter, masing-masing sisi kanan dan kiri 500 meter, menyebabkan sapuan lintasan tali selambar sangat luas. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar yang digunakan tergantung ukuran kapal. Pada kapal berukuran di atas 30 gross ton atau GT yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan pendinginan, cantrang dioperasikan dengan tali selambar sepanjang 6.000 meter. Dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 meter, diperoleh luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 hektar. Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut. Alat tangkap cantrang ini awalnya digunakan nelayan dengan menggunakan kapal 5 gross ton. Namun saat ini nelayan dengan kapal 30 gross ton yang dilengkapi lemari pendingin atau freezer juga menggunakannya. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015, hanya sebanyak 46% sampai 51% hasil tangkapan alat cantrang layak dikonsumsi. Sementara 49% sampai 54% lainnya merupakan tangkapan sampingan yang didominasi oleh ikan petek.